Oke, jadi hari ini kita akan belajar sedikit saja tentang pendahuluan microcontroller. Jadi nanti kita akan kenalan dengan semacam jenis-jenis dari microcontroller ya. Saya akan share screen berupa file PDF di sini. Gambarnya terlihat jelas dari situ layarnya. Tulisan-tulisan terlihat jelas. Halo? Halo? Kelihatan ya. Baik, ya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis atau berbagai macam microcontroller yang populer. Ini karena kita sudah 2 minggu yang lalu kenalan awalnya. Ini kan 11 ya, 1 sampai 10 2 minggu yang lalu. Sedangkan minggu kemarin, hari Senin kemarin itu kita kenalan atau belajar tentang ini ya, penyimpanan ya, media penyimpanan ya. Ada ROM, ada PROM, ada EEPROM, ada EEPROM ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai kenalan tentang microcontroller. Untuk sebagai pengingat bahwa mungkin saya sambil gambar, microcontroller ini bisa dikatakan mungkin miniaturnya dari mikroprosesor ya. Ya, secara bahasa gampangnya microcontroller itu ya seperti mikroprosesor tetapi fungsi utamanya sebagai pengontrol ya, pengontrol. Oke. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan sistem kontrol. Contoh, kita masuk ke mana ya? Ke gedung ya, ke mall misalkan, ke Rita Mall ya di Purwokerto ya. Kan ada pintu kan? Pintunya pintu kaca ya. Bisa dibayangkan oleh kalian? Halo? Saya. Kita lewat kan, lewat depan pintu. Tanpa kita dorong, ini pintunya tiba-tiba geser sendiri kan? Yang sebelah sini ke kanan, yang sebelah sini ke kiri gitu kan? Kayak gitu nggak? Ada yang belum pernah pengalaman nih. Nah, ini siapa yang menggerakkan nih? Apakah jin, syaiton, rojim atau apa gitu ya? Bukan ya. Tapi ini ada sistem kontrol yang bekerja. Cara kerjanya bagaimana? Jadi di atas pintu itu ada sensor. Jenis sensor banyak. Misalkan sensor jarak, sensor suhu ya, dan sebagainya lah. Seperti itu ya. Anggap aja sensor ini menangkap benda di depannya pada jarak 2 meter maksimal kayak gitu ya. Maka apa? Si sensor ini mengenali bahwa di depannya itu ada benda yang sedang bergerak mendekatinya kayak gitu ya. Nah, ini sensor ini melaporkan kepada sebentar ya, sebentar banget. Halo, mulai lagi. Halo, cek, cek. Ya. Nah, sensornya melaporkan kepada sistem microcontroller. Nah, gitu. Ini IC ya, bentuknya bentuk IC. Nah, nanti si microcontroller ini dia akan membuat respon. Akan merespon ya. Responnya kepada siapa? Dia akan memerintahkan motor listrik yang ada di pintu. Misalkan ada 2 ya, ada 2 kelompok lah, kelompok kiri sama kelompok kanan ya gitu. Dia memerintahkan untuk yang kelompok kanan, dia berputar kayak gini nih, putar kanan ya, dia putar kanan sehingga pintunya akan bergeser ke kanan. Sebaliknya kepada kelompok motor listrik sebelah kiri, dia memerintahkan mutar kiri gitu ya. Sehingga pintunya akan berputar ke kiri kayak gitu. Sehingga ketika kita jalan tanpa menyentuh pintu pun pintunya sudah terbuka. Sampai masuk kan? Sampai masuk. Lah nanti di sebaliknya juga ada sensor. Apakah sensor tersebut masih mengenali benda yang bergerak atau enggak? Ketika masih mengenali, dia si microcontroller ini mengontrol si motor agar tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Jadi udah membuka terus diam. Sebaliknya, ketika si sensor yang sebelah pintu sebelah dalam itu tidak melihat lagi, tidak menyens lagi gitu. Sense kan artinya mendeteksi gitu ya.
apa itu namanya, benda yang bergerak lagi, tidak ada benda sama sekali di sini, maka apa? Microcontroller akan kembali merespon ketiadaannya benda yang dikirimkan oleh sensor berupa apa? Dia memerintahkan yang sebelah kiri sekarang putar sebaliknya motor listriknya. Yang sebelah kanan sekarang putar sebaliknya. Sehingga apa? Dia akan berputar ke kiri, dia akan berputar ke kanan, sehingga dia akan bergeser ke kiri, dia akan bergeser ke kanan sampai tutup lagi. Kira-kira gambaran tentang sistem kontrol kayak gini bisa dipahami dengan baik nggak sama kalian? Yang dalam kita sehari-hari. Gimana? Halo? Cek, suara saya terdengar jelas ya? Ya. Bisa ya, bisa dipahami ya? Ini saya mencoba pelan-pelan menjelaskannya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh dari banyak contoh. Ya. Contoh lagi, apa ya? Lift gitu ya, lift. Lift kan sama, ya, dipencet, buka gitu kan ya, dipencet dia buka. Tapi itu harus dengan apa namanya, memencet tombol. Hanya si tombolnya itu sebagai sensornya. Ketika tombolnya kita pencet, dia akan melaporkan ke mikroprosesor, dia akan memutar si motor listrik sehingga dia akan membuka pintu. Ya. Setelah sekian detik, misalkan berapa ya? Misalkan 10 detik gitu ya. Pintunya akan kembali menutup. Artinya apa? Si mikrokontrolernya akan memerintahkan si motor listrik akan memutar ke arah sebaliknya sehingga pintunya tutup. Itu. Lalu dia menyensor lagi orang ini mencet nomor berapa gitu. Ketika mencet nomor 5, nanti mikrokontroler akan memerintahkan roda berputar sampai ke lantai 5. Dengan catatan ketika tidak ada yang memencet nomor sebaliknya, di bawahnya, misalkan nomor 4, nomor 3 ya, maka si liftnya ini akan jalan terus sampai lantai 5. Kecuali ada tombol yang tersentuh lagi, misalkan tombol nomor 3 kesentuh gitu ya. Maka sebelum sampai ke 5 dia berhenti dulu di 3. Buka pintu, nutup pintu, lanjutkan ke 5. Kira-kira gambarannya kayak gitu enak nggak? Mengenai sistem kontrol kayak gini. Masyul, Yogi, Aura, Dela. Gambarannya ya kayak gitu ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak banget. Misalkan robot gitu ya, robot. Robot juga banyak macamnya. Itu menggunakan sistem kontrol. Dia mengindra panas, mengindra jarak, mengindra apa namanya? Warna misalkan seperti itu. Lalu hasilnya dilaporkan ke microcontroller, chip microcontroller, IC microcontroller. Ya, microcontrollernya akan memberikan respon berupa apa terserah ya. Nah, cara kerjanya si microcontroller ini, si IC-nya nih, IC ini seperti bayi, seperti otak. Aslinya kalau kita beli itu masih kosongan, belum dikasih program apapun, ya, belum bisa otomatis dipasang di sistem lift bisa memutar itu enggak. Ini harus diisi dulu. Dengan cara apa? Dengan pemrograman ya. Jadi kita buka laptop atau komputer, kita program, ya, kita program, ya kan, tulis program. Lalu kita kompilasi ya, di run terus kompilasi sehingga apa? Programnya jadi gitu. Ya kalau model kita punya HP kan ada namanya APK ya, file APK kan, untuk Android misalkan seperti itu ya. Nah nanti ada file Excel, file apa itu tergantung ya, itu outputnya. Nah jadi pemrogramannya di komputer, nanti kita run, kita jalankan, kita kompilasi, kita compile, hasilnya udah jadi programnya. Nah program ini kita downloadkan ke si chip microcontroller ini, ya, seperti itu. Istilahnya downloadkan atau kita pindahkan ya, kita salin pemrogramannya ke sana. Nah ini gimana caranya? Nah ini perlu perangkat ya, perangkat yang intinya apa? Di perangkat ini bisa berkomunikasi antara komputer dengan si microcontroller, chip microcontroller ini ya, yang menjembatani kayak gitu. Ini biasanya pakai kabel USB ya,
pakai kabel USB yang seperti printer kabelnya tuh. Yang sebelah sininya tuh yang colokannya agak kotak kayak gitu ya. Kalau ini USB biasa tapi sini agak kotak colokannya. Nah, perangkat ini ya banyak ini nggak sederhana ya. Ini berupa motherboard ya. Motherboard isinya banyak banget. Seperti itu perangkat elektronikanya. Nah, secara pabrikan ada misalkan Arduino namanya ya, ini seperti itu ya, tipe Arduino atau dari Arduino kayak gitu ya. Kalau ibarat kata ini motherboard dari MSI gitu kan, dari Gigabyte itu loh, bisa dipahami ya gitu ya. Atau ibarat kendaraan ini Honda, Yamaha itu loh, seperti itu. Ininya kan mesinnya ya, seperti itu. Oke, setelah kita downloadkan ke sana nih, artinya si microcontroller ini sekarang dia tuh sudah terprogram sesuai apa yang kita harapkan dituliskan di sini. Ya. Lalu kita pindahkan ke ke sistem tadi pintu, ke sistem robot, ke sistem ini namanya tadi? Lift kayak gitu. Ya. Kira-kira gambarannya dapat nggak? Gambarannya dapat. Dapat ya? Ya, kayak gitu. Jadi chipnya tuh masih kosongan ya, kayak mikroprosesor. Cuma mikroprosesor kan lebih umum, lebih gede. Mikrokontroller khusus untuk sebagai pengontrol kayak gitu ya. Nah, ini saya kenalkan ke kalian tentang cara kerja atau sistem kerjanya si microcontroller. Nah, sekarang kita masuk ke ini aja ya, membahas bersama-sama, mengkaji bersama-sama mengenai jenis-jenis microcontroller yang populer. Populer itu artinya apa? Dikenal luas oleh masyarakat, sering dipakai kayak gitu. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis mungkin ya microcontroller yang populer untuk menggunakan. Nah, tujuannya agar kita bisa bisa memilih kita mau pakai microcontroller yang mana sih yang cocok untuk lampu taman, untuk lift ya, untuk pintu ya, seperti untuk robot ya. Kita mau pakai yang mana nih kayak gitu ya. Baik. Nah, di antaranya itu pertimbangannya apa? Di sini kita bisa memilih, ini pertimbangan ya. Kok ini jarak gerak sendiri sebentar. Oh. Bentar. Ini jalan-jalan sendiri nih. Ya, yang pasti kita akan memilih dari kategori microcontroller yang memiliki dokumentasi yang baik. Artinya dia bisa mencatat gitu ya, mencatat jalannya perekaman ya, nyensor, kemudian menindaklanjuti seperti itu. Kemudian development tools-nya, artinya ini perangkat-perangkatnya yang kompatibel dengan dia juga mudah dan murah ya, mudah dijangkau sama murah. Ini saya hide video aja ya, karena webcamnya agak sedikit error nih. Kayak gitu. Sebentar. Oke, nah di antaranya ya, di sini hanya berjelaskan untuk pemula atau hobis aja ya, orang yang penghobi microcontroller. Ini ada Intel 8051, artinya tipe 8051 dari perusahaan Intel. Sebenarnya nggak cuma dari Intel, yang lainnya juga bisa. Ya, ibarat kata gini, jenis Matic ada dari Yamaha, dari Honda gitu kan. Dari misalkan Suzuki kayak gitu ya. Nah, tipe-tipe yang 8051, anggap aja kalau motor itu ya Matic ya, kayak gitu ya. Nanti ada tipe yang manual transmisi, contohnya di sini ya tipe yang 6805 kayak gitu. Ini saya bandingkan ya, biar kalian gambarannya dapat. Nah, yang pertama adalah tipe 8051, pabrikannya bisa Intel, bisa yang lainnya ya, banyak yang lainnya. Nah, tipe 8051 ini menggunakan arsitektur Harvard ya. Ada kan kita 2 pekan yang lalu kita belajar arsitekturnya ada 2 macam, yaitu arsitektur Harvard sama von Neumann ya. Nanti di bawah ada yang namanya von Neumann. Baik. Nah, untuk tipe 8051 ini menggunakan arsitektur dari tipe Harvard ya, modified, dengan cara ciri-cirinya apa? Address-nya atau alamatnya itu terpisah ya. Untuk memori program maupun untuk memori data itu terpisah alamatnya.
Sebaliknya berarti apa kalau Von itu menyatu ya. Nah, untuk memori untuk program ini bisa dialamati hingga sampai 64K. Mungkin ini lengkapnya ini 64 KB ya, kilobyte. Lalu untuk memori-memori yang di bawahnya juga bisa ya. Yang 4 KB, 8 KB, 16 KB tergantung tipenya nih. Ini memorinya bisa terletak pada chipnya juga ya. Seperti itu. Kemudian microcontroller 8051 ini juga punya memori internal sebesar 128 byte ya. Kemudian ada beberapa register, juga bisa mengalamati sehingga sampai 64 KB memori eksternal untuk datanya ya. Seperti itu. Kan tadi kan antara memori program dan data kan terpisah ya. Jadi ini pembahasannya terpisah juga. Lanjut. Nah, cukup banyak software baik software komersil maupun yang free license ya untuk microcontroller jenis ini kayak gitu ya. Dan variannya juga banyak sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Ya kayak tadi contohnya saja, kita mau buat apa nih? Buat robot, buat pintu, buat lift, gambarnya kayak gitu ya. Buat alat pemadam kebakaran otomatis kayak gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanggapi dulu, ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Microcontroller ini memiliki banyak varian ya tadi ya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kemudian diproduksinya itu tidak hanya oleh Intel, tetapi oleh beberapa pabrikan yang lainnya. Ya, oke. Yang kedua yaitu tipe 6805. Ini yang pabrikannya adalah dari Motorola. Arsitekturnya jenis von Neumann ya, yaitu apa? Instruksinya, datanya, kemudian input outputnya dan timernya itu terdapat pada satu daerah memori saja. Ingat tadi yang Harvard terpisah, kalau ini satu menjadi satu ya, seperti itu. Stack pointer yang dimiliki itu ada 5 bit ya, sehingga kedalamannya stacknya ini terbatas sampai 32 byte. 32 sama 5 itu hubungannya apa? 2 pangkat 5 ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau dirumuskan kayak gitu ya. Ini stack pointernya dimilikinya dia hanya 5 bit, maka kedalaman stacknya maksimal berapa? 32 dari mana? 2 pangkat 5 kayak gitu. Nah, beberapa microcontroller dari keluarga ini memiliki ADC. Ada yang masih ingat ADC? Analog to Digital Converter ya. Kemudian ada PLL, kemudian ada Frequency Synthesizer ya, synthesizer. Kemudian ada serial input output, kemudian ada software security-nya. Lanjut ke tipe yang keempat, jenis atau model PIC ya. Ini dari pabrikan Microchip. Nah, untuk microcontroller PIC ini merupakan microcontroller RISC ya, RISC yang pertama. Tentang RISC sudah saya bahas 2 pertemuan yang lalu. Videonya juga masih ada ya. Kalian bisa simak di LMS aja ya, seperti itu. Nah, pada umumnya RISC ini mengakibatkan kesederhanaan rancangan dan memungkinkan untuk menambah kemampuannya dengan biaya yang rendah. Meskipun punya sedikit instruksi, yaitu hanya 32 instruksi untuk tipe 16C5X gitu ya. Keluarga PIC ini memiliki banyak keunggulan yang sudah merupakan bagian dari chip. Dengan adanya instruksi bus sama data bus yang terpisah, yaitu model tipe Harvard gitu ya, PIC memungkinkan akses data dan program ini secara bersamaan, sehingga menaikkan kinerja pemrosesannya. Ya, keuntungan dari kesederhanaan rancangan ini adalah chipnya pertama sangat kecil ya. Chipnya sangat kecil. Kedua, pinnya juga jumlahnya sedikit. Ya. Tentunya apa? Dayanya juga sangat kecil ya. Kebutuhan dayanya sangat kecil. Tentang cerita popularitas microcontroller jenis PIC ini meningkat sangat cepat
harganya murah ya. Tadi kan harganya murah, ukurannya kecil, hemat pemakaian daya. Ini kalau kekinian itu dipakai juga ya, dipakai juga sebagai rangkaian logika. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke jenisnya ya. Jadi ada 3 keluarga dari jenis PIC, yaitu yang pertama PIC 16C5X, yang kedua PIC 16C XX, dan yang ketiga PIC 17C XX ya. Dan ini yang terakhir yaitu tipe Zilog. Tipe Z8 dari pabrikan Zilog. Mungkin kalau bicara Zilog kita pernah membahas tentang Zilog ya dulu ketika membahas tentang yang namanya mikroprosesor. Nah, kalau dulu kan mikroprosesor Zilog Z80. Nah, kalau untuk mikrocontroller tipenya adalah Z8 ya. Nah, Z8 ini merupakan turunan dari Zilog Z80. Memiliki arsitektur unik yang merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Tipe Z8 dari Zilog ini juga punya UART ya. Oke, memiliki UART, timer, DMA, input output sampai 40 buah pada chipnya. Untuk beberapa versi yang lainnya dia memiliki sinkronus sama unsynchronous serial channel. Keseluruhan mikrokontroller ini memiliki stack RAM yang dapat dikonfigurasikan dengan sistem interupsi, 2 timer programmable dengan interrupt, proteksi ROM, dan 2 analog komparator. Oke, seperti itu saja ya dari saya. Halo, dari TJA 2. Kurang lebih seperti itu materi pada hari ini. Kita hanya membahas mengenai jenis-jenis mikrocontroller ya, yang perlu kita pahami. Tadi ada sedikit pembahasan juga cara kerjanya ya, seperti itu. Ini waktunya masih ada, cuma ini saya juga mau ke sekolah ya, mau berangkat agak jauh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai tambahan, saya minta tolong untuk isi daftar hadir di LMS.